Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu, wabil khusus Ketua Detesmen dan Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, juga para ibu guru yang berbahagia. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa hadir untuk membicarakan berbagai macam persoalan yang tadi sudah kita dengar dari Ibu Rotiah terkait pembagian tugas. Dan tadi juga disebut ada pergantian waka. Waka ini memang diharapkan bisa bekerja sama dengan kepala sekolah. Ketika tidak bisa kerjasama misalnya, itu juga kurang maksimal dalam menjalankan sekolah ini. Tapi sudah dijelaskan juga perubahan-perubahan ini kok bisa mendadak begitu, sehingga tadi dilakukan satu orang saja, Pak Kusnul. Jadi repot ya pakai begitu. Nanti bisa kalau kurang jelas bisa tanyakan kepada Pak Khairul atau kepada saya, bisa kepada Bu Rotiah juga bisa. Mohon itu kurang lebih informasi terkait dengan perkembangan guru-guru. Kemudian kajian kita pada hari ini adalah evaluasi amal-amal kita, karena kita sudah berada di tahun baru 1447 Hijrah. Itu artinya umur kita bertambah setahun. Namun hakikatnya berkurang setahun. Karena apa? Allah sudah tetapkan, umur kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nanti sekian tahun kamu meninggal dunia, sudah ada semua. Tinggal kita menunggu saja. Artinya semakin lama, semakin ke depan, semakin dekat. Nah, kalau yang seperti itu kemudian kita kurang persiapan, sehingga ketika Allah memanggil kita belum siap sama sekali, nanti menjadi menyesal. Banyak sekali ayat-ayat dalam Quran itu tentang penyesalan orang meninggal dunia. Kepingin urip maneh supaya bisa beramal soleh. Termasuk terkait infak juga demikian. Infak itu kelihatannya biasa, tapi ternyata jadi perhatian besar. Allah berfirman dalam Quran begini, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Berinfaklah kamu sekalian sebelum salah satu dari kalian kedatangan mati. Nah, setelah mati karena tadi tidak siap, tidak pernah mengabaikan apa perintah Allah, menyesal. Sehingga dia ngomong waktu setelah meninggal dunia itu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, kenapa tidak Engkau akhirkan saja kematian saya ini dalam waktu yang dekat? Fa'asodakoh, sehingga aku bisa bersodakoh. Wa aku minas sholihin, dan aku menjadi orang yang soleh. Menyesal. Apa jawab Allah? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang apabila telah jatuh temponya. Nah, ini yang kita bisa memberikan satu kesimpulan bahwa semakin jauh berarti semakin dekat kita dengan batas kematian itu. Nah, oleh karena itu di tahun baru ini yang penting adalah evaluasi diri kita. Apa yang kita kerjakan selama ini dalam mempersiapkan hari esok, dalam mempersiapkan menghadapi hidup sesudah mati.
Karena perintah untuk evaluasi ini ada dalam Quran surat Hasr ayat 18 juga ada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah memperhatikan. Siapa yang memperhatikan? Nafsu. Berarti diri kita ini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang telah dikerjakan untuk hari esok. Hari ini evaluasi. Apa yang kita kerjakan banyak sekali. Yang harus kita evaluasi, terutama tentang tauhid kita. Apakah selama ini kita sudah bertauhid dengan benar? Apakah tauhid kita masih bercampur dengan kesyirikan? Itu bisa kita lihat. Apakah amal kita sudah diterima oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterima? Itu juga bisa kita lihat dengan ilmu. Bagaimana pandangan keagamaan kita misalnya. Banyak sekali yang harus kita evaluasi. Tentunya tidak mungkin kita sampaikan semua itu karena ini membutuhkan waktu sangat lama. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, kita ambil misalnya terkait dengan diterima atau tidak amal kita. Itu bisa kita lihat di dalam beberapa hadis misalnya. Orang itu bisa diterima amal ibadahnya kalau dilakukan dengan benar. Artinya apa? Dilakukan dengan benar itu adalah fisiknya, ucapannya dan gerakannya itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, batinnya lillahi ta'ala. Karena kalau kita lakukan amalan itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, padahal itu ada contohnya, kemudian kita tidak melakukan itu, kita mengingat sebuah hadis, man amila amalan laisa alaihi min amrina wa huwa raddun. Barang siapa beramal dengan satu amalan yang tidak ada contoh dariku, bahwa maka amalan itu raddun, tertolak. Jadi kalau kita ngamalin sebenarnya nggak boleh ngawur, harus ada standarnya. Jadi standar dalam beragama itu ada. Kalau dalam pendidikan juga ada standar minimal pendidikan. Agama itu standarnya juga ada. Jadi tidak semau kita. Makanya itu di Muhammadiyah itu serta cerewet itu karena begitu. Supaya tidak jatuh kepada kesia-siaan. Ya. Makanya dilakukan amalnya harus didasarkan kepada dua sumber hukum, yaitu Quran dan As-Sunnah. Mengacu kepada hadis Nabi, taraktu fikum amro ini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, jika kamu berpegang pada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kitab Allahi wa sunnata Rasulillah, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Dalam ayat juga disebutkan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Itu kitab Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Artinya apa? Dituntut kita itu, amal kita itu berdasar. Amal kita itu berdasarkan keilmuan, berdasarkan Quran dan hadis. Itu baru mantap. Ketika kita hanya melakukan amalan itu fisiknya saja, tapi batinnya tidak lillah, itu tidak diterima. Tidak diterima sebagai amal ibadah. Contoh Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Celakalah orang yang sholat.
Orang sholat dikatakan oleh Allah celaka, atau diartikan lain neraka wel orang yang sholat. Kenapa kalau dikatakan neraka wel? Karena mereka itu sahun dan riak, lalai dan riak. Riak itu adalah diniatkan selain Allah. Itu masuk kategori riak. Yang itu tidak diterima sebagai amal ibadah. Maka kita bisa mengukur diri kita. Apakah amalan kita selama ini diterima oleh Allah? Ya selama ini kita bagaimana ketika beramal? Nah ketika beramal, kalau niatnya sudah benar lillah, kemudian dilakukan dengan benar, Pak insya Allah itu masuk kategori ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terkait dengan masalah diterima ibadah kita atau tidak. Nah karena kita itu sudah sering ngaji, ilmunya akeh. Tapi saya kira ada beberapa ilmu yang panjenengan perlu untuk dijelaskan. Misalnya ada pertanyaan begini, ini yang terkait dengan paham-paham keagamaan. Paham keagamaan ini jadi penting karena apa? Paham keagamaan ini merupakan aktivitas orang itu untuk melakukan keagamaan didasarkan pada paham keagamaan. Kalau di Pondok Al Zaitun itu memberikan fatwa kalau orang tidak masuk kelompoknya maka dianggap kafir. Kalau sudah dianggap kafir maka hartanya boleh dirampok, boleh ditipu, kalau perlu boleh dibunuh. Ini kan sangat bahaya. Ya, ini saya perkuat juga dari penyelidikan teman saya terhadap pondok itu. Ya, dia mengadakan investigasi itu sampai dia mengadakan bidang jasa. Bidang jasa ini bergerak di bidang pembantu rumah tangga dan babysitter. Nah, ketika diterima di situ, targetnya apa? Targetnya harus merampok yang punya rumah itu dalam jarak waktu 2-3 hari. Harus sudah bisa merampok isi rumah itu. Karena menganggap yang di tempat itu adalah kafir. Kira-kira ada yang membenarkan apa menyalahkan ya? Halo? Salah ya? Itu yang ngaku salah. Bisa menjelaskan kesalahannya di mana? Nah, ini memang pengetahuan penting bagi panjenengan semua. Umpama di Jopo ngono bisa mendakwai mereka. Ini memang agak beda dengan biasanya. Bagaimana kalau orang itu mendasarkan pahamnya dengan Quran? Ya, dia mendasarkan pahamnya dengan Quran itu ada di syarat dalam surat Hasr ayat 6. Bahwa hartanya orang kafir itu bisa diambil tanpa peperangan. Maka dia menyebut harta itu sebagai harta fek. Ya. Tapi kalau harta itu diperoleh dari peperangan namanya harta ghanimah. Nah, dia membawa ayat itu. Ya, kita harus bisa mengalahkan paham itu. Ini agak sedikit tinggi memang anunya, pemahamannya ya, supaya kita itu gak pancet ini sholat ngene itu gampang nih. Tapi pemahaman ini sulit. Bagaimana kita bisa mengatasi itu? Jawabnya begini. Mereka itu tidak memahami bahwa orang kafir itu ada dua macam. Satu kafir harbi, yang kedua kafir dhimmi. Kafir harbi adalah kafir yang boleh diperangi karena kafir ini mengganggu umat Islam. Nah, ini salah satu syarat bolehnya kita melakukan kekerasan. Tapi terhadap kafir dhimmi itu tidak dibolehkan berbuat semena-mena. Haknya sama dengan kaum muslimin lainnya.
Lah ini pondok Zaitun tadi tidak membedakan itu, sehingga bukan kelompoknya dianggap kafir, nek kafir boleh dirampok. Bahkan pernah ada nyetop taksi, ternyata supirnya dibunuh, diambil taksinya. Luar biasa, karena paham gitu. Maka paham ini penting. Ya, sehingga orang yang kafir ini tadi dasarnya ada di dalam Quran begini. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ada di dalam Quran surat 60 ayat 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Berarti kita ini masuk dasar toleransi di sini. Maka sekarang ini banyak tuduhan orang itu menganggap bahwa umat Islam tidak bisa toleransi. Ajaran Islam sangat toleransi. Ini salah satu bentuk toleransinya. Boleh kita berbuat baik pada orang kafir selama orang kafir itu pasif. Tapi kalau orang kafir itu aktif ingin menjatuhkan umat Islam, kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman. Ayat berikutnya menjelaskan, ayat 9. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dawaru 'alaihim bil ismi wal udwan. Mama atau keliru ini. Gini intinya. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu untuk menjadikan teman orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu. Ini adalah larangan-larangan, batasan-batasan toleransi. Nah, toleransi sekarang itu beda dengan prinsip toleransi dalam Islam. Zaman Nabi sudah ada orang mengajak toleransi. Begini bunyinya. Hai Muhammad, cara bahasa kita nggih. Hai Muhammad, ayo toleransi. Stino, aku tak nyembah Tuhanmu dan sehari lagi kamu menyembah Tuhan. Artinya pergantian saling menyembah. Turun ayat. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhal kafirun, hei orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ini prinsip. Coba kita lihat sekarang. Karena saling menghormati,